Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan pertempuran antara Saitama versus Garou di serial manga One Punch Man versi One Sensei. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol subscribe agar channel ini bisa rame coy. Apa lo tega lihat channel ini sepi? Di chapter 91 kemarin adalah detik-detik kebangkitan iblis sejati Garou. Nah, sekarang chapter yang akan kita bahas yaitu chapter 92 adalah kebangkitan iblis sejati Garou yang datang sebagai keputusasaan bagi umat manusia. Apa perwujudan iblis sejati Garou sekuat itu sampai-sampai menjadi keputusasaan bagi umat manusia? Udah penasaran? Bagi sobat yang ingin melihat pertempuran Garou versus Saitama mulai awal secara urut, Mimin udah bikin playlistnya biar sobat gak bingung mana chapter Saitama versus Garou dan mana chapter yang bukan. Oke, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene diperlihatkan kedatangan angin misterius secara tiba-tiba, seolah-olah akan ada bencana besar datang. Saitama menatap ke langit sambil mengatakan, "Anginnya ada yang datang." Dan tiba-tiba, duar! Kedatangan Garou merubah suasana menjadi mencekam dengan wujud yang berbeda. Garou di sini sudah berevolusi menjadi monster yang telah diimpikannya selama ini. Meskipun Garou sudah menjadi monster, tatapan Saitama masih biasa saja dengan raut wajah datar yang bikin orang pengen nampol palanya. Seolah-olah tidak ada kejutan yang wah dari Garou. Dengan wujud yang sekarang ini, Garou terlihat sangat senang. Aneh Garou ini, padahal dengan berubah menjadi monster malah terlihat burik loh. "Ini wujudku, terima kasih. Akhirnya aku bisa berubah menjadi makhluk yang dari dulu kudambakan. Seharusnya kau juga senang," ucap Garou dengan senangnya. Mendengar ucapan Garou, Saitama menanggapi, "Garou, kau kenapa tiba-tiba kau berganti kostum? Konyol botak kita satu ini." Garou yang sudah menjadi monster akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Jika pahlawan lain pasti sudah cemas bila melihat wujud Garou ini. Tapi berbeda dengan Saitama. Sekuat apapun musuhnya, semengerikan apapun lawannya, Saitama mah tetap santuy. Kecuali ketika main game sama King. Kita lanjut ucapan Saitama. "Apa tujuanmu?" Garou merespon, "Monster." Maksudku setelah itu. Di sini Saitama menanyakan tujuan Garou setelah menjadi monster. Tujuan Garou menjadi monster kan udah tercapai, makanya Saitama menanyakan tujuan setelahnya. Garou menatap Saitama sambil mengatakan, "Iblis sejati." Dan duar! Garou mulai menyerang Saitama lagi dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ini bisa dilihat dari efek serangan Garou yang mengakibatkan kerusakan di sekelilingnya. Garou terus melancarkan serangannya kepada Saitama sampai-sampai Saitama terpental lumayan jauh. Meskipun botak berjubah kita udah terpental, Garou tetap melancarkan serangan susulannya dengan damage yang sangat besar ke arah kepala Saitama. Saitama tidak tinggal diam. Saitama berhasil menghindari serangan Garou dan memberikan serangan balik dengan memukul perut Garou sambil mengatakan, "Maaf, tapi aku tak mengerti maksudmu." Dan duas! Pukulan biasa yang gak niat dipukulkan Saitama mampu membuat Garou terpental dan muntah darah. Seolah-olah Garou menerima damage begitu parah dari Saitama. Buset dah, pukulan gak niat pun Saitama masih OP. Apalagi bila Saitama niat, se-OP apakah Saitama itu? Ketika menerima pukulan Saitama, Garou hanya bisa mengatakan, "Mustahil, bahkan dengan begini aku masih belum bisa mengimbangimu. Tinggal sedikit lagi, aku bisa mengubah dunia." Garou di sini terlihat sangat kesal dengan Saitama. Wujud Garou semakin bertambah besar karena kesal. Garou mengumpulkan kekuatan dan menyerang Saitama dengan pukulan iblis sejatinya. Saitama juga tidak tinggal diam. Saitama mengeluarkan gerakan super seriusnya dengan sundulan seriusnya. Jika Saitama sudah mengeluarkan kata serius, ini menandakan bahwa Saitama sudah muak dengan main-mainnya. Dan
Duas! Pukulan Garo beradu dengan sundulan serius Saitama. Tanpa diduga, sundulan serius Saitama dapat dengan mudah menghancurkan lengan Garo. Kau akan mengubah dunia dengan kekuatan iblis sejati? Apa maksudnya itu? Ucap Saitama setelah menghancurkan lengan Garo. Tanggapan dari Garo ini sangat mengejutkan. Itu berarti kau mati. Saat mengucapkan perkataan tadi, Garo berevolusi ke tahap akhir yang membuat dirinya menjadi iblis sejati. Lengan Garo yang semula hancur dapat kembali dengan cepat. Garo sekarang sudah berada di puncak para monster. Garo sudah menjadi ancaman besar dunia jika tidak ada Saitama. Kalau ada Saitama, ya mana mungkin Garo bisa jadi ancaman dunia. Dan duas! Garo dengan puncak evolusi wujud iblis sejatinya dapat ditumbangkan dengan mudah oleh Saitama. Bahkan Saitama tidak mengeluarkan gerakan yang ada seriusnya. Garo yang terkapar hanya bisa mengatakan, inilah yang paling kutakutkan, diusir oleh kekuatan keadilan tanpa berkata apapun. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Satu langkah lagi aku bisa mengubah. Belum menyelesaikan perkataannya, Saitama memotong perkataan Garo. Tidak, sudah cukup. Kau tidak bisa menang. Apa kau belum menyadarinya? Kau lebih lemah dari dirimu yang tadi. Hentikan, percuma saja kau melanjutkan semua ini. Ini semua sudah berakhir. Saitama udah jengkel kelihatannya dengan permainan monster-monsteran Garo. Di panel ini menunjukkan perubahan monster iblis sejati Garo perlahan mulai menghilang. Seolah-olah Garo akan kembali ke wujud manusianya. Ya emang akan kembali ke wujud manusia. Loh, kenapa Garo setelah jadi monster masih bisa kembali menjadi manusia lagi? Nah, Garo berubah menjadi monster karena keinginan dan kemampuannya sendiri. Jadi ya wajar bila Garo bisa kembali ke wujud manusianya. Paham? Meskipun Garo udah kelelahan, tapi Garo masih menantang Saitama dengan mengatakan, masih belum, ini semua sangat berarti bagiku. Selesaikan apa yang sudah kau mulai, dasar pengecut. Kau sebut dirimu seorang pahlawan? Saitama mendengar perkataan Garo dengan santainya berjalan ke arah Garo dan memberi sedikit tamparan sambil mengatakan, lihat nih, lo gak bisa bales kan? Lo cuma diem doang. Dengan perlakuan yang merendahkan Garo, Garo mulai menyerang Saitama lagi. Namun Saitama dengan mudahnya membalikkan serangan Garo dengan memukul wajahnya. Wajah Garo monster sekarang sudah hancur. Oh, aku kehilangan kekuatanku. Kekuatanku melemah. Pukulan monster bencana dewa milikku. Sial, jangan tinggalkan aku. Kasihan sekali si Garo ini. Baru saja mencapai impiannya malah sirna dengan sekejap. Dasar Garo. Tanggapan Saitama melihat Garo yang menyedihkan ini, sepertinya kau harus diperiksa di rumah sakit deh. Kekonyolan Saitama mulai kambuh lagi di sini. Tanpa diduga, Garo masih bisa bangkit lagi dan langsung menyerang Saitama sambil mengatakan, masih belum, tidak sebelum kau. Aku adalah Garo sang monster hebat. Aku. Diam aja lo. Dua! Saitama memberi pukulan telak ke arah Garo. Pukulan yang digunakan Saitama ini hanya pukulan biasa. Ya bagaimanapun musuhnya, sejahat apapun musuhnya, bila itu manusia, Saitama tidak akan pernah membunuhnya. Saitama hanya menghajar untuk memberi pelajaran supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Garo nampaknya sudah tak memiliki kekuatan lagi untuk menghadapi Saitama. Di panel ini diperlihatkan Genos melihat Garo yang terkapar karena pukulan Saitama mengatakan, Garo dikalahkan, begitu ya. Musuhnya adalah Sensei. Ah, Genos, kok masih hidup rupanya. Begitu santainya Saitama berkata seperti ini. Konyol sekali nih. Begitu ya. Jadi, bahkan Garo sekalipun bukan tandingan Anda. Dengan kagum Genos mengatakan hal ini pada Saitama. Ya gimana ya, pahlawan kelas S yang melawan Garo semua telah dibantai seorang diri. Hanya botak kitalah yang berhasil menghajar habis-habisan Garo. Ya wajar saja bila Genos mengatakan hal seperti ini. Garo masih bisa bangkit meskipun udah tak memiliki tenaga lagi. Genos hanya bisa melihat Garo sambil berkata, dari mana dia bisa mendapatkan ketahanan tubuh seperti itu? Apakah Sensei akan menghabisinya?
Genos heran dengan ketahanan Garo yang sangat kuat itu karena bisa bertahan ketika dipukul oleh gurunya. Yang benar saja, sial, jika saja kau tidak ada di sini, ucap si Garo. Garo di sini terlihat menyesal bertemu Saitama. Kasihan sekali nasib Garo ya. Kemudian terdengar, bunuh dia sekarang juga. Suara itu tidak lain adalah Amaimas yang tiba-tiba nyelonong begitu saja. Kita lanjut perkataannya. Lakukanlah sebelum dia berubah lagi. Sekarang adalah kesempatanmu kelas B. Sekarang penggal kepalanya. Saitama yang mendengar perkataan Amaimas mengatakan, ini orang siapa sih? Emang Saitama itu jarang mengenali pahlawan lain. Bahkan pahlawan kelas S kuat pun banyak yang gak tahu. Saitama menjadi pahlawan tidak mementingkan peringkatnya. Jadi ya wajar bila banyak tidak tahu dengan pahlawan kuat. Zombieman yang udah pulih lagi juga berkata, aku setuju dengan Amaimas. Tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap hidup. Atau kau ingin aku yang melakukannya? Genos juga angkat bicara. Diam kau. Ini adalah keputusan Saitama Sensei. Tiba-tiba muncullah Chill Emperor dari belakang Saitama. Jika dia bisa lolos, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Saat itu terjadi, apa kau mau bertanggung jawab? Saitama menjawab, tidak. Memangnya aku harus menentukan apa? Dia juga manusia. Chill Emperor menanggapi perkataan Saitama. Apa maksudmu? Apa kau tidak melihatnya? Dia sudah melewati fase itu. Garo yang mendengar pahlawan lain yang masih bisa bangkit mengatakan, masih hidup ya. Kalian benar-benar sampah yang keras kepala. Saitama menanggapi Garo, yah, bukankah kau sengaja tidak membunuh mereka? Menurut Mimin, Garo itu masih memiliki sifat kemanusiaannya. Semenjak Garo mulai memburu pahlawan, Garo belum pernah membunuh satu pahlawan pun. Garo hanya mengalahkannya saja. Kalau Garo ingin membunuh pahlawan yang telah dikalahkannya, ya mudah saja bagi Garo. Kemudian terdengarlah, bunuh dia, cepat akhiri hidupnya. Tidak lain perkataan tersebut datang dari pahlawan kelas S yang menyuruh Saitama membunuh Garo dari tadi. Mendengar perkataan dari pahlawan yang telah dikalahkan Garo, Garo mengatakan, kalian semua manusia dunia, kalian semua sudah gila. Kalian bertingkah sok pahlawan walaupun tidak bisa menyelamatkan seorang anak kecil sekalipun. Kalian para manusia hanya mengandalkan orang-orang gila. Kalian semua tidak bisa melihat apapun. Apapun yang terjadi, seseorang akan melakukan sesuatu. Mereka salah mengira bahwa pahlawan ini akan menyelamatkan mereka. Kalian para manusia hanya mengandalkan orang-orang gila. Jika ada monster muncul, itu bukan masalah mereka, karena itu tidak akan mengubah kehidupan sebagian besar manusia. Dan juga dalam bagian kecil lubuk hati mereka, hal itu terus berkembang. Lalu mereka akan melahirkan iblis. Tapi tetap saja sifat iblis dari manusia tidak akan pernah dihakimi. Itulah perbedaan antara manusia dan monster. Perdamaian palsu yang diciptakan oleh para pahlawan akan mewarnai masyarakat dengan sifat iblis. Itulah alasanku melakukan semua ini. Aku akan menjadi iblis yang membawa teror bagi manusia. Jika manusia tidak bisa bertahan di dunia ini, sifat iblis akan lenyap. Tidak ada lagi pembulian dan diskriminasi, bahkan perang. Yang dibutuhkan dunia bukanlah keadilan yang diberkahi, tapi iblis sejati yang tak diberkahi. Aku bertarung demi kedamaian dunia. Tidak ada keadilan yang bisa menghancurkanku. Aku akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Aku akan menjadi monster sejati, teror yang menyebar di dunia. Jika kau tidak ada di sini, aku sudah menjadi iblis sejati dunia dan bisa menciptakan kedamaian yang sebenarnya. Kau yang dimaksud Garo adalah Saitama ya. Kita lanjut perkataan Garo. Tidak semua anak-anak di dunia ini menunggu kedatangan pahlawan. Ada juga beberapa anak yang menunggu kedatangan monster hebat. Apa kau bisa mengikuti anak jelek yang diculik di taman? Apa kau bisa menyelamatkan mereka? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mau membunuhku sekarang? Kenapa kau menjadi seorang pahlawan? Apa kau mempunyai rasa keadilan sepertiku? Mendengar perkataan Garo ini, Saitama hanya bisa menunduk dan diam. Dan tanpa diduga,
manga One Punch Man chapter 92 ini sudah berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan ini, bisa tinggalkan like, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.